Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 2 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kemana Setelah Mati. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan ke-38. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan apa yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sangat lengkap, sangat jelas, berbicara tentang kehidupan manusia dari awal penciptaan sampai kemudian setelah kematian akan pergi kemana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam doa tadi dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan sebuah, katakanlah, informasi yang sangat lengkap, fakta yang sangat lengkap, janji yang sangat lengkap, dan semuanya itu akan disempurnakan, digenapi di dalam janjinya. Kita tahu dengan jelas dari awal penciptaan bagaimana manusia itu ada, dan di dalam 1 Korintus kita melihat secara spesifik tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan kebangkitan tubuh. Ada 3 poin catatan dalam satu pasal saja dalam 1 Korintus 15, yaitu kebangkitan Kristus, kemudian disebutkan kebangkitan kita, lalu kebangkitan tubuh, spesifik menyebutnya tentang tubuh. Artinya setelah kita mati kemana? Alkitab menjelaskan dalam satu pasal, dalam 1 Korintus, setelah kita mati, kita akan dibangkitkan. Lalu kita bangkitnya dalam proses seperti apa? Apa itu dibangkitkan? Prosesnya adalah memang ketika nafiri itu berbunyi, maka orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan, dan mereka yang masih hidup itu akan dilakukan pengangkatan. Dan kita akan diubah yang disebut dengan kebangkitan tubuh. Catatan Alkitab mencatat bahwa di surga itu darah dan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Lalu tubuh seperti apa? Yang jelas tubuh yang tidak dalam bentuk darah dan daging seperti yang kita miliki saat sekarang. Apa itu unsur daripada tubuh kebangkitan? Firman Tuhan berkata, tubuh kebangkitan itu di dalam ayat-ayat dari 35 sampai ke 58 ada indikasinya. Yang pertama adalah tubuh kita disebut bukan tubuh fana, tubuh manusiawi, tapi disebut dengan tubuh sorgawi. Catatan Alkitab mengatakan matahari punya kemuliaannya, bulan punya kemuliaannya, tetapi tubuh surgawi itu adalah punya kemuliaannya. Apa catatan daripada Alkitab? Tubuh surgawi itu tidak dapat binasa. Sementara tubuh yang namanya duniawi, tubuh kita, itu binasa, proses menua, bertumbuh. Tetapi tubuh surgawi dikatakan tidak dapat binasa. Artinya setelah kita dibangkitkan, sifat karakteristik tubuh kita adalah tidak akan mengalami kebinasaan. Tidak akan mengalami kebinasaan. Itu yang disebut dengan tubuh surgawi atau tubuh rohaniah. Tidak mengalami kebinasaan dan tidak akan mengalami kematian. Kalau tidak akan mengalami kebinasaan dan tidak mengalami kematian, maka kita bisa menarik kesimpulan tubuh itu sedemikian sempurnanya. Karena dia juga tidak terbuat daripada darah dan daging, maka kita tidak membutuhkan makan minum yang sifatnya juga bendani yang ada di sini. Itu bagian firman Tuhan yang menyebut seperti demikian. Kemudian dikatakan tubuh sorgawi atau tubuh rohania itu adalah dia punya kekuatan dan tidak punya kelemahan-kelemahan seperti yang dialami oleh setiap kita masing-masing. Apa yang dialami kelemahan kita? Yaitu proses menua, proses sakit penyakit. Kita melihat setiap manusia satu dengan yang lain punya kemampuan berbeda, sangat tergantung daripada katakanlah unsur struktur tubuhnya. Ada bangsa tertentu yang badannya tinggi, ada yang badannya biasa saja, ada yang pendek, ada yang punya kemampuan berlari, ada yang punya kemampuan berbeda satu dengan yang lain. Tetapi tubuh yang disebut dengan sorgawi dan rohania itu memiliki sebuah katakanlah standar, minimal standar yang sama untuk setiap orang. Lalu rinciannya seperti apa? Tentu tidak ada penjelasan yang sangat lebih rinci selain daripada apa yang dikatakan di dalam Alkitab.
Alkitab mengatakan bahwa kalau tubuh jasmani, tubuh dunia itu terdiri darah dan daging, dan darah dan daging dikatakan tidak akan menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Dan tubuh surgawi dan tubuh rohani itu tidak dapat binasa, tidak memiliki kelemahan. Dia punya kekuatan. Lalu bentukannya seperti apa? Apakah punya mata, punya telinga, punya segala sesuatu? Apakah punya kehendak? Apakah punya rasa? Apakah punya 5 indera seperti yang kita miliki? Kalau catatan-catatan itu sedemikian rinci dijelaskan, maka betapa tebalnya Alkitab. Maka Alkitab hanya menjelaskan bagian-bagian yang sangat esensi saja. Yang jelas tubuh sorgawi, tubuh rohania adalah sebuah tubuh yang kudus, yang benar, yang tidak akan berbuat dosa, yang hidupnya dipelihara oleh Allah, yang tidak mengalami kelemahan, yang tidak akan mengalami kematian. Dan kemudian yang dia di dalam dirinya punya unsur kekuatan-kekuatan yang Tuhan sediakan. Sampai titik ini, sahabat seperjalanan, tentu kita tidak perlu mencari tahu lebih rinci karena Alkitab memang tidak menjelaskan sampai sedetail-detailnya. Tapi sikap kita yang perlu kita lakukan adalah mensyukuri. Pertanyaannya, setelah mati kemana? Setelah mati kita akan dibangkitkan. Kita akan berada di bumi yang baru dan langit yang baru, sebagaimana catatan dalam Wahyu pasal yang ke-21. Setelah mati itu kemana? Maka dikatakan kita syukur kepada Allah yang telah memberi kemenangan dalam Yesus Kristus. Kita ke tempat yang jauh lebih baik daripada yang ada di dalam dunia ini. Sekalipun kita belum pernah pergi ke sana, tapi Alkitab menjanjikan itu jauh lebih baik. Lalu setelah kita mati itu kemana? Kita tahu kita akan dibangkitkan, diberi tubuh rohania, tubuh sorgawi. Setelah mati kita akan mendapatkan hidup yang jauh lebih baik. Lalu pertanyaannya, apa indikasinya buat kita yang masih tinggal di dalam dunia ini? Maka biarlah kita hidup menjadi orang-orang yang dalam kebenaran, dalam kebaikan. Karena satu hari kelak nanti, setelah kita mati, kita akan menghadapi pengadilan Allah. Biarlah kita boleh menjadi pribadi, melewati jalan hidup di dalam dunia yang sementara, yang fana, yang terbatas, yang terkungkung oleh ruang dan waktu ini secara bertanggung jawab. Sehingga suatu hari kelak nanti kalau Tuhan memanggil kita dibangkitkan oleh Tuhan. Kita boleh berkata, ya Tuhan, aku ingin mendengar suaramu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan perkara-perkara besar. Masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bukankah itu kata-kata yang sangat indah tatkala itu diucapkan kepada setiap kita masing-masing? Jadilah pribadi yang baik, jadilah pribadi yang penuh kasih, jadilah pribadi yang penuh mengampuni, jadilah pribadi yang penuh perhatian, membagikan kasih Kristus menjadi terang dan garam buat dunia ini, menjadi berkat buat keluarga, menjadi sebuah katakanlah teladan untuk lingkungan pekerjaan dimanapun kita berada. Kita membawa keteladanan Kristus, kita membawa kasih Kristus, dan kita berani berkorban menderita demi kepentingan orang banyak, demi Injil tersebarkan, demi mereka melihat ada kasih dan kemuliaan Allah yang melingkupi setiap kita masing-masing, yang kita wujudkan dalam kehidupan nyata, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam berpikir, dalam merasa, di dalam berbuat, biar Tuhan yang dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.